Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afelza Andana, NIM 2104656. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Jawabannya yaitu Raja Empu Sindok termasuk keturunan Raja Dinasti Sanjaya, yaitu dari Mataram kuno di Jawa Tengah. Karena kondisi di Jawa Tengah tidak memungkinkan bertahtanya Dinasti Sanjaya akibat desakan Kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mengalami kehancuran akibat adanya letusan Gunung Merapi yang dahsyat, sehingga para pujangga menganggap hal tersebut sebagai paralaya. Maka sesuai landas kosmologis kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Jawa yang dibangun, yaitu perlunya kerajaan baru. Jika hal tersebut terjadi, maka perlunya dibentuk lagi kerajaan baru. Maka dari itu, Empu Sindok memutuskan untuk memindahkan atau membangun kerajaan baru di Jawa Timur yang dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru atau dinasti yang baru. Hal ini terjadi yaitu terbentuknya dinasti atau wangsa Isyana. Hal ini serupa dengan Indonesia saat ini, yaitu memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Hal ini disebabkan karena Jakarta sering terjadi bencana alam, yaitu salah satunya banjir. Dan juga tanah di Jakarta itu sudah rendah dari lautan, sehingga takutnya Jakarta ini akan tenggelam. Dan ini sudah diprediksi Jakarta itu akan tenggelam. Maka dari itu, demi keamanan ibu kota negara, maka pemerintah memindahkan ke Kalimantan, ibu kota Indonesia ke Kalimantan, yang letaknya aman, strategis, yaitu di tengah-tengah pusat wilayah Indonesia yang bernama Nusantara. Jawabannya yaitu Raja Jayabaya merupakan raja yang besar yang memerintah kerajaan Kediri. Raja Jayabaya juga terkenal sebagai ahli nujum atau ahli ramal. Ramalan-ramalannya dikumpulkan dalam sebuah kitab, yaitu Kitab Jongko Joyoboyo. Mulai dari rakyat biasa hingga hingga mulai dari rakyat biasa hingga politisi tak jarang meyakini bahwa ramalan Jayabaya tentang pemerintahan di Nusantara memang benar-benar terjadi. Bahkan pada tanggal 2 Desember 1930, Soekarno mengutip salah satu ramalan Joyoboyo atau Jayabaya dalam Peledoi di Indonesia, yaitu menggugat di hadapan Pengadilan Negeri Belanda. Kisah itu terjadi di Bandung tanggal 2 Desember 1930 silam. Sebuah sejarah Indonesia ditorehkan pada saat itu, tepatnya di Gedung Pengadilan Negeri Bandung. Di Gedung Pengadilan Negeri Bandung itulah Soekarno membaca peldoinya yang terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah Pikiran Rakyat dituduh telah melakukan makar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bung Karno yang memang dikenal sebagai singa podium itu membacakan peldoinya dengan berapi-api. Tapi tak maksudnya tak hanya gaya pidatonya yang memukau, Bung Karno juga mengutip ramalan Jayabaya. Menurut dia, ramalan Jayabaya itulah yang berhasil membangkitkan semangat dan harapan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam ramalannya, Raja Jayabaya juga menyebutkan beberapa ramalan yang lainnya, yaitu salah satunya ramalan penjajahan. Salah satu ramalan yang terkenalnya adalah karena kedatangan orang-orang kulit putih membawa senjata yang dapat membunuhnya dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang bangsa kulit kuning yang datang dari utara yang akan menjajah Jawa seumur jagung. Ya, itu terbukti ya dengan adanya kedatangan bangsa Belanda yang sudah disebutkan yang membawa senjata bisa membunuh orang dari jauh. Dan Belanda pun juga dapat dikalahkan dengan bangsa Jepang ketika datang ke Indonesia. Sehingga Belanda kalah dan Jepang masuk ke Indonesia, yaitu sama dengan halnya ciri-ciri yang disebutkan oleh Jayabaya, yang mana bangsa kulit kuning itu adalah bangsa Jepang, bangsa kulit putih itu adalah bangsa Belanda.
Jawabannya yaitu hal ini disebabkan karena setelah genap 5 tahun Ken Arok memerintah kerajaan Singosari, ia wafat karena dibunuh oleh orang suruhan Anusapati, yaitu anak tirinya sendiri. Semenjak wafatnya Ken Arok, kisah pergantian pimpinan kerajaan Singosari menjadi kisah yang tragis dan sering terjadi pertumpahan darah setelah Ken Arok wafat. Anusapati menguasai Singosari selama 2 tahun. Anusapati wafat dibunuh oleh Tuajaya yang merupakan anak Ken Arok dari selir pertamanya yang bernama Ken Umamang. Lalu Tuajaya memerintah Singosari hanya 1 tahun saja. Tuajaya dibunuh oleh Ranggu Wongi, yaitu merupakan anak dari Anusapati. Ranggu Wangi merasa dendam kepada Tuajaya karena telah membunuh ayahnya, dan ia merasa lebih pantas mendapatkan tahta tersebut karena ia merupakan anak langsung dari Anusapati, sedangkan Tuajaya adalah hanya anak seorang selir gitu. Ranggawuni memerintah kerajaan Singosari yang sangat lama, yaitu selama 22 tahun. Pada masa pemimpinannya, kerajaan Singosari mulai bangkit, bahkan Ranggawuni merupakan satu-satunya raja yang namanya dikekalkan dalam prasasti Singosari. Pada masa pemerintahannya terdapat 3 prasasti Singosari yang menjelaskan kehidupan kerajaannya, yang mana kerajaannya pada masa pemerintahan dia, kerajaan Singosari itu damai dan tentram. Dan nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu jika kita memiliki sebuah masalah, dan janganlah jadikan itu sebagai sebuah dendam. Karena jika dendam itu terus berlangsung, maka akan berdampak kepada anak cucu kita, akan berlanjut gitu. Seperti yang terjadi di kerajaan Singosari inilah, yang selalu terjadi pertumpahan darah ketika pergantian raja. Karena dendam yang masih membara di dalam hati seseorang yang belum terselesaikan, maka hal itu pun dapat berlanjut gitu, untuk dapat bertahannya kekuasaan dari keturunan-keturunannya. Dan yang kedua yaitu kita tidak boleh terlalu egois ketika kita menjabat atau kita mendapatkan kekuasaan, karena jika kita egois maka kita akan menjadi tidak panutan atau tidak dapat dicontoh gitu, karena egois itu merupakan hal yang buruk. Jadi egois ini harus dihindarkan jika kita baik kita memimpin atau baik pun kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Jawabannya yaitu dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada tersebut menggambarkan bahwa ia memiliki kesadaran penuh gitu tentang kenegaraannya dan batasan wilayah kerajaan Majapahit. Mengingat Nusantara berada di wilayah negara kepulauan, terdiri dari kepulauan-kepulauan yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Nusantara juga diapit oleh Lautan Cina Selatan dan Lautan Indonesia. Dengan demikian, Gajah Mada meletakkan dasar-dasar negara yang kokoh sebagaimana terungkap dalam perundang-undangan Majapahit gitu. Dampak positifnya yaitu Patih Gajah Mada dapat mempersatukan kepulauan-kepulauan di Nusantara di bawah tampuk satu kekuasaan, yaitu di bawah kerajaan Majapahit, sehingga wilayah Nusantara bersatu menjadi kerajaan yang besar dan disegani. Tapi dampak negatifnya juga ada dari Sumpah Palapa ini, yaitu terjadinya peristiwa perang bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Yang kedua yaitu berhentinya Gajah Mada dari kedudukannya sebagai Mahapati Amangkubumi. Yang ketiga yaitu kematian Putri Sunda dan gagalnya rencana pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Nah, itulah jawaban saya untuk UAS mata kuliah Sejarah Indonesia kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam menjawab soal tadi, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.